Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab dari ekonomi kreatif, sektor-sektor ekonomi kreatif, dan pengembangan industri kreatif dalam era globalisasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa anggota kami. Yang pertama ada Aura Aisyah Wardani. Yang kedua ada Deva Syariski. Yang selanjutnya ada Muhammad Tegar. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Mise Kafriosa. Selanjutnya ada beberapa subbab yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi ekonomi kreatif. Yang kedua ada sektor usaha di bidang ekonomi kreatif. Yang ketiga ada badan ekonomi kreatif. Yang keempat ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Yang kelima ada perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Dan yang terakhir ada kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Lalu, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Ekonomi kreatif lebih mengedepankan SDM yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Selanjutnya ada manfaat ekonomi kreatif yang akan dibacakan oleh Aura Aisyah. Kepada Aura Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut ada beberapa manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, membuat masyarakat lebih kreatif. Yang ketiga, mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Yang kelima, menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Lalu selanjutnya, ada beberapa sektor usaha di bidang ekonomi kreatif yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada advertising, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada pasar barang seni, yang keempat ada craft atau kerajinan, yang kelima ada desain, yang keenam ada fashion, yang ketujuh ada musik, yang kedelapan ada televisi atau broadcasting, dan yang terakhir ada video, film, dan fotografi. Selanjutnya ada Badan Ekonomi Kreatif yang akan dibacakan oleh Muhammad Tegar. Oke, selanjutnya Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas mengelola bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Januari 2015 dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Fokus kerja dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia adalah 16 sektor dari industri ekonomi kreatif yang berkembang di Indonesia. Next. Selanjutnya ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional yang akan dibacakan oleh Devasya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional di sini ada 3. Yang pertama, tujuan nasional branding adalah untuk meningkatkan citra sebuah negara dan diharapkan mampu menciptakan investasi, turis, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Selanjutnya, bangsa Indonesia harus memiliki karakter agar memiliki daya saing di mata internasional. Dan yang terakhir,
Untuk membangun citra yang kuat, maka kita perlu melakukan strategi 4C atau MIM Academy. Oke, selanjutnya ada strategi 4C atau MIM Academy yang akan dibacakan oleh Aura Aisyah. Baik, berikut strategi 4C atau MIM Academy. Yang pertama ada company atau country, yaitu Indonesia harus mewujudkan keunggulan kompetitif dibanding negara lain. Yang kedua ada customer, yaitu dalam kaitan pelanggan, positioning merupakan faktor alasan untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada kompetitor. Positioning Indonesia harus unik dan berbeda dengan pesaing utamanya. Yang keempat ada change. Positioning Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Next. Oke, selanjutnya ada sebuah kutipan yang akan dibacakan oleh Tegar. Kutipannya yaitu, memasarkan Indonesia di mata dunia dilakukan dengan memasarkan Indonesia yang terintegrasi dengan perdagangan dan investasi. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi yang akan dibacakan oleh Devasya. Pembahasan selanjutnya ada 4 poin. Yang pertama, industri kreatif merupakan suatu proses dalam menciptakan ide dan kreativitas. Yang kedua, lahirnya industri kreatif memberi dampak positif atau manfaat yang sangat besar bagi negara, khususnya bidang perekonomian. Yang ketiga, tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh usia produktif, sehingga sektor ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, sektor ekonomi kreatif di Indonesia semakin meningkat. Selanjutnya ada kontribusi ekonomi atau industri kreatif GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia PDB untuk sektor ekonomi kreatif terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 922 triliun pada 2016. Lalu 1.009 triliun di 2017 dan menjadi 1.105 triliun pada 2018. Ia berharap kondisi ini bisa terus meningkat di masa-masa yang akan datang. PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional di 2017 mencapai 7,57%. Meningkat terus dibanding dengan di 2016, yaitu 7,44%. Dan 2015 di 7,39%. Sebut Triawan. Dalam konferensi pers, 4 tahun kepemimpinan Jokowi JK di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018. Meningkatnya PDB sektor ekonomi kreatif mengartikan sektor ini dapat terus mengimbangi PDB nasional yang juga mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun PDB nasional meningkat, kami juga bisa meningkat pesat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih.